Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala zila nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, siswa SD Muhammadiyah 3 Bandung, Bapak dan Ibu guru serta Ibu kepala sekolah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada hari ini Rabu 26 Agustus 2020, sebagaimana biasanya bahwa di setiap hari Rabu kita melaksanakan sholat duha dan kultum ba'da duha. Pada kultum duha pagi hari ini, Bapak akan membahas satu ayat di dalam surat Al-Anfal, yang mana ini termasuk ayat Madaniyah atau ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Tapi khitabnya, konteksnya ini mengingatkan Nabi dan para sahabat, termasuk kita semua, keadaan sebelum Nabi dan para sahabat hijrah ketika masih berada di kota Mekah. Surat Al-Anfal ayat 26 ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazkuru iz antum qalilum mustad'afuna fil ardi. Dan ingatlah ketika dahulu kamu dalam keadaan sedikit, sudah masih sedikit, kemudian lemah di dunia itu. Takhafuna, kamu takut. Ayat takhotofakumun nasu, manusia-manusia di kota Mekah, kafir Quraisy itu menculik kamu. Karena memang selama ini mereka sudah menzolimi Rasul dan para sahabat umat muslim. Fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minnat thayyibati la'allakum tashkurun. Kemudian Allah memberikan tempat untuk menetap, yaitu di Madinah, kemudian memberikan perlindungan, kemudian memberikan rezeki dari sesuatu yang baik supaya kamu bersyukur. Nah, ini konteksnya kurang lebih sama dengan perjuangan kakek nenek kita dulu ketika merebut kemerdekaan. Dari mana rumusnya? Bambu runcing dapat menang melawan senjata meriam, dapat menang melawan pesawat-pesawat tempur yang dimiliki oleh Belanda. Itu tidak ada. Tetapi ayat ini ingin mengingatkan kepada Rasul dan umat muslim termasuk kita semua, fazkuru, ingatlah ketika dulu kamu dalam keadaan sedikit, sudah sedikit lemah di dunia itu. Kamu takut manusia-manusia di kota Mekah menculik kamu. Fa'awakum, maka Allah memberikan tempat untuk menetap, memberikan kekuatan, memberikan rezeki dari sesuatu yang baik supaya kamu bersyukur. La'alakum tashkurun. Sehingga dalam kemerdekaan suasana Agustus tahun ini, kemerdekaan itu sejatinya memang betul dicita-citakan oleh kakek nenek kita, oleh ayah-ayah kita dulu. Nah, tetapi umat Islam sadar bahwa sekalipun kita menginginkan dan bercita-cita meraih kemerdekaan, apabila belum mendapatkan pertolongan Allah atau tidak diberikan perlindungan serta kekuatan oleh Allah, maka mustahil kita dapat meraih kemerdekaan. Maka kesadaran itu termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Nah, jadi keinginan yang luhur itu dinomorduakan karena kakek-kakek kita dulu, para pendiri bangsa ini sadar bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah. Seperti hanya dulu kemenangan diberikan kepada Rasul dan para sahabat. Di perang Badar mereka berjumlah sedikit, 300 melawan 1000. Tetapi mengapa bisa menang? Mereka sadar bahwa ini adalah pertolongan Allah. La'alakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Maka dalam hal ini Bapak ingin mengingatkan dalam suasana kemerdekaan,
masih dalam suasana juga tahun baru eh, Muharram 1442 Hijriah. Mari kita isi kemerdekaan ini yang pertama dengan bersyukur. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mengakui. Tadi ya, mengakui apa? Setiap yang kita miliki, setiap yang kita raih, prestasi apapun yang kita dapatkan, bukan kita yang hebat, tetapi Allah yang menutupi aib kita dan Allah yang memudahkan setiap urusan kita. Maka sadarlah akan hal itu. Tidak ada manusia yang hebat. Seperti halnya Qarun yang sombong. Dia miskin, didoakan oleh Nabi Musa, kemudian diberikan modal, ia dapat mengolah emas, dengan usahanya dia menjadi kaya raya. Dia lupa, dia tidak sadar. Dia menganggap bahwa kekayaannya itu adalah jerih payahnya. Tidak ada campur tangan Allah di situ. Sehingga Allah membinasakan Qarun dengan seluruh hartanya ke dalam perut bumi. Itu dari kekayaan, ketampanan, ilmu, pangkat, jabatan, status sosial, semuanya tidak ada yang dapat kita sombongkan. Jadi yang pertama, bagaimana caranya bersyukur? Mengakui bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan, termasuk anugerah kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, menampakkan. Apa maksudnya menampakkan? Fa'amma bini'amati rabbika fahadits, di surat Ad-Duha ayat 11. Dan apabila atas rezeki yang diberikan dari Tuhanmu, maka sampaikanlah. Bukan bermaksud untuk sombong, tetapi ingin berbagi kenikmatan itu. Ingin berbagi apa yang kita rasakan, menurut istilah Sunda, nembongkeun ka bunga. Biasanya kalau di kita untuk menampakkan rasa syukur itu mengundang tetangga. Undang tetangga untuk makan atau apapun itu misalnya. Tapi dalam konteks sebagai sebuah bangsa, tampakkan rasa syukur kita itu dengan mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang baik. Kalian belajar, maka belajar dengan sungguh-sungguh. Yang pertama memang belajar itu ibadah. Yang kedua adalah kandungkan cita-citamu untuk membangun bangsa ini, membangun negara ini. Apapun cita-citanya, niatkan bahwa Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Ya. Pemuda hari ini, remaja-remaja hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka dari sekarang mulai bulatkan tekad bagaimana caranya nanti supaya setelah dewasa kalian menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa bangsa, agama serta negara. Dan yang ketiga, bagaimana untuk bersyukur itu adalah setelah mengakui dan menampakkan, mendekatkan. Maksudnya apa? Dengan setiap anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, termasuk anugerah kemerdekaan ini, bagaimana kenikmatan itu bisa mendekatkan. Yang pertama, mendekatkan diri kita secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan dengan sesama manusia. Duribat alaihim muzillatu aina masuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan yang luar biasa dimanapun kalian berada, kecuali orang-orang yang menambatkan hatinya, yang menjaga hubungannya dengan Allah, dan orang-orang yang menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Sehingga dengan kemerdekaan ini harusnya makin mendekatkan antara pejabat dengan rakyat, antara yang kaya dengan yang miskin, antara sesama anak bangsa harus saling mendekatkan. Terakhir, kita berdoa mudah-mudahan dalam keadaan negara yang masih dirundung pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan segera berakhir sehingga kehidupan kita bisa segera normal, kemudian bisa bersekolah seperti sedia kala, dan dengan spirit hijrah itu berpindah, tidak hanya berpindah tempat, tetapi mari kita tekadkan dalam diri kita, di tahun ini kita lebih baik dari tahun yang kemarin. Bahwa barang siapa orang-orang yang sama seperti tahun kemarin, itulah orang-orang yang merugi. Barang siapa orang yang tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa orang-orang yang tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, itulah orang-orang yang celaka. Marilah kita hindarkan diri kita menjadi dari golongan orang-orang yang rugi ataupun orang yang celaka, supaya menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu caranya bagaimana supaya kita lebih baik di tahun ini daripada tahun kemarin. Di surat Al-Isra Allah juga mengingatkan,
Qul rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Doa memohon keluar dengan cara yang baik, masuk dengan cara yang baik. Keluar di tahun 1441 Hijriah dengan cara yang baik, masuk ke tahun 1442 Hijriah dengan cara yang baik. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan mohon kepada Allah supaya senantiasa diberikan pertolongan dan kekuatan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.